PT, ada Pokja PG tingkat Kabupaten Timur. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kita membicarakan beberapa hal terkait dengan eksistensi dari lembaga pendidikan Al-Quran dan diniyah ta'liyah yang ada di daerah kita, khususnya di Lombok Timur. Selanjutnya salawat serta salam terus maksudnya kita gerakan ke dunia alam dan Sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Kantor, Bapak saudara-saudara pengurus yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus semua selaku pengurus lembaga atau organisasi pendidikan Al-Quran yang ada di Kabupaten Timur. Walaupun mungkin terkesan mendadak dalam kami, tetapi alhamdulillah pengunjung bisa hadir walaupun mundur mungkin hanya beberapa menit dari teman kami jam 8. Oleh karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran pengurus semua dinilai sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya akan sangat bermanfaat di dalam peningkatan lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di tempat kita. Bapak Kepala, Bapak saudara-saudara yang berbahagia, sesuai dengan undangan kami bahwa pada hari ini kita akan mencoba untuk kumpul-kumpul sebenarnya. Hanya kita bermusyawarah membicarakan terkait dengan lembaga pendidikan Al-Quran dan TPQ yang ada di daerah kita. Lebih-lebih sekarang dengan adanya perubahan sistem pendaftaran dari lembaga pendidikan Al-Quran yang dulunya sistemnya manual. Nah sekarang dengan adanya sistem Siftar PQ namanya itu sudah ada adanya Siftar PQ, maka segala jenis layanan perizinan terkait dengan LPQ maka sekarang sudah berubah dari manual menjadi digitalisasi secara online melalui Siftar PQ. Nah begitu juga dalam pondok pesantren sekarang itu tidak lagi manual tapi dia masuk lewat Siftar. Dan tentunya proses-prosesnya tentu sangat berbeda dengan yang selama ini kita alami khususnya di lembaga pendidikan Al-Quran. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala bahwa yang hadir pada saat ini adalah para pengurus dari lembaga-lembaga seperti FKPI, ini 3 orang, kemudian FKDP, kemudian BKBRI remaja masjidnya yang ada juga lembaga khusus tentang LPQ-nya, kemudian ada Pokja PQ tingkat Kabupaten Timur. Itu 4 lembaga yang masing-masing kita minta 3 orang, tetapi mungkin yang lain masih menyusul nanti Pak Kepala. Nah itu keadaan kita, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor sebelum kita lanjut. Nah, oleh karena itu untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dan sama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur kepada beliau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Komplek, Bapak-bapak dari pengurus lembaga pendidikan Quran serta Lombok Timur yang saya hormati, Al-Quran, Bapak Guru yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu bersilaturahmi di kantor Undangan Kabupaten Lombok Timur ini, dan tentu kita berharap kita terus diberikan kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa terus memperbanyak lagi, memperkuat lagi pertemuan dan silaturahmi di antara kita. Salam dan salam kepada junjungan kita semua, bagi Nabi Muhammad
digitalisasi layanan Kementerian Agama. Oleh karena itu, di semua layanan Kementerian Agama ke depan memang akan didigitalisasikan, termasuk layanan-layanan kita di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Maka oleh karena itu juga kita harus siap untuk merubah pola mindset kita dari layanan yang sifatnya manual menjadi layanan yang online. Dan ini diharapkan semakin kurang kita bertemu antara yang melayani dan yang dilayani, diharapkan semakin akan lancar dan tidak ada celah-celah untuk terjadi hal-hal yang insya Allah kalau di Kabupaten Lombok Timur tidak pernah ada terjadi, tapi mungkin pengalaman di kabupaten-kabupaten lain, di tempat lain, sehingga dengan adanya digitalisasi, dengan adanya layanan ini diharapkan tidak ada lagi kontak secara langsung antara yang dilayani dan yang mendapat pelayanan. Dan ini tentu harus kita sosialisasikan terus kepada masyarakat. Dan Bapak-Bapak, kami harapkan betul untuk bisa meneruskan sosialisasi ini kepada lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran kita yang mungkin mau mendirikan yang baru atau mengupdate data dan lain sebagainya, supaya nanti kita melalui media online itu. Termasuk juga yang mohon ini nanti berkenan untuk menyampaikan, termasuk kita di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur juga sedang mempersiapkan layanan-layanan online. Jadi kalau tidak salah kemarin ada sekitar 5 apa 6 layanan kita yang akan kita buat menjadi online, sehingga ya mungkin nanti akan kelihatannya sepi terus orang, tetapi pelayanan kita akan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk yang harus sifatnya ada yang diterima dalam bentuk manual, maka kami akan lakukan melalui PTSP. Rencananya misalnya seperti layanan kami di haji, insya Allah rekomendasi-rekomendasi itu nanti terimanya di PTSP. Jadi tidak perlu Bapak harus masuk ke ruangan, harus kemana, pokoknya sesuai SOP nanti akan disampaikan di PTSP. Termasuk mungkin kalau ada rekomendasi tentang pendidikan pondok pesantren, itu masih dengan rekomendasi Pak Kasih ya. Ke depan kita tidak lagi Bapak akan berhubungan dengan Pak Kasih dan lain sebagainya, tapi cukup berhubungan dengan petugas PTSP kita. Nanti semua proses yang sudah terselesaikan itu akan kita serahkan ke sana, dan Bapak tidak perlu masuk ke dalam, Bapak sampai ke sana saja sudah bisa menerima hasilnya. Ini yang terus kita usahakan, dan tentu usaha ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak kita bersama-sama. Karena saya yakin dan sangat percaya kalau Bapak-Bapak yang menyampaikan ke masyarakat, maka sosialisasi ini akan lebih cepat. Termasuk sistem yang dibangun oleh Kementerian Agama Pusat melalui Sekda PGI ini tidak akan bisa sukses tanpa keikutsertaan dari Bapak-Bapak. Karena yakin kami kalau masyarakat secara luas mungkin semangatnya saja dia ingin mendirikan TPQ, ingin mendirikan yang lain-lain, pendidikan-pendidikan Al-Quran, tetapi beliau saya yakin belum tahu caranya. Dan oleh karena itu mohon bantuan dari Bapak-Bapak untuk kita bersama-sama mensosialisasikannya, dan juga mungkin bisa membantu memberikan contoh bagaimana cara untuk kita mendapatkan izin-izin itu. Dan insya Allah semua perizinan ya yang kami keluarkan baik di Kementerian Agama Kabupaten, Provinsi, bahkan tingkat nasional, semuanya 0 rupiah. Jadi semua pelayanan itu adalah 0 rupiah. Ini yang perlu bersama-sama kita terus sosialisasikan. Saya yakin Bapak-Bapak mencintai, bersama-sama kita mencintai lembaga Kementerian Agama ini, dan mari kita bersama-sama menjaga marwahnya. Dan tentu tidak akan bisa kami berhasil kalau hanya kami yang di kantor, tanpa keikutsertaan dari Bapak-Bapak untuk kita bersama-sama betul-betul menjaga marwah Kementerian Agama, sehingga ke depan betul-betul semua layanan-layanan Kementerian Agama ini dinikmati oleh masyarakat tanpa pembiayaan. Dan ini sudah merupakan ketentuan. Jadi kalau ada dari kami
juga sebagai bentuk pengawasan kita bersama. Kalau ada dari kami mungkin yang namanya kita banyak, ampun niki yang mungkin ada saja yang kadang-kadang memanfaatkan situasi ada saja. Mohon untuk kita bersama-sama meluruskan, bisa menyampaikan kepada kami untuk kita bersama-sama saling menjaga. Bukan maksud kita untuk saling menjebak, tetapi tentu untuk saling menjaga satu dengan yang lain, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan institusi yang kita sama-sama cintai. Itu harapan-harapan kami, dan mudah-mudahan kami senantiasa berdoa, mudah-mudahan Bapak-Bapak juga diberikan kesehatan, kegiatan, kemudahan, sehingga bersama-sama bisa menjaga marwah Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Lombok Timur ini, sehingga ke depan kita bisa dicatat sebagai orang yang sudah ada membuat sesuatu perubahan di tempat kita ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih juga kepada Pak Kasih beserta seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi untuk pertemuan ini. Lebih-lebih Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kita hadir bersama, dan mari kami mohon untuk kita mengikuti kegiatan ini sehingga betul-betul kita paham. Kalau nanti ada yang perlu dipertanyakan juga silakan, tidak apa-apa, supaya betul-betul semua kita memahami proses-proses itu, sehingga ketika nanti Bapak menyampaikan kepada masyarakat juga betul-betul sudah paham dengan prosedur-prosedurnya. Saya kira ini, dan mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen yang tinggi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk terus melakukan melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga memberikan sumbangsi kepada masyarakat kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita yang pada titik itu harapan beliau, mudah-mudahan pertemuan ini kita jadikan sebagai momen untuk kita sama-sama meningkatkan pelayanan kita terhadap proses mulai dari pendaftaran sampai dengan lainnya terkait dengan masalah pendidikan Al-Quran yang ada di tempat kita, termasuk juga pelayanan-pelayanan yang lain. Bapak Kepala, sebelum ini perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini LPG kita yang sudah keluar berdasarkan indeks yang kita keluarkan dari zaman dahulu sampai kini, itu LPG kita berjumlah 2.557. Di sini kan sekali lagi untuk LPG kita yang berdasarkan yang kita keluarkan ini dari dulu itu 2.557 LPG. Kemudian yang masuk di Indonesia ini Pak Kepala, yang masuk di Indonesia itu 1.583, berarti tinggal kurang ya. Belum. Kemudian minyak kita yang sudah keluar izinnya itu 563 lembaga, yang ada di Indonesia 220 lembaga, berarti setengah ini. Kemudian kalau Kemkes sudah langsung terintegrasi dia dengan Citren, ini 246, kalau itu tidak ada masalah. Nah, berarti dari LPG dan minyak ini masih banyak yang belum masuk di emis, apalagi di Sipda. Ini yang kemudian pada hari ini kita akan coba kira-kira koordinasikan seperti apa polanya, supaya lembaga-lembaga yang 2000 sekian ini, yang kurang dari hampir 900 lah ini, yang belum masuk ini, supaya bagaimana cara kita. Yang sudah masuk pun juga tentu dia akan mengupdate sampai tanggal Desember nanti. Ini pada saat ini kita akan coba bicarakan seperti apa caranya, supaya paling tidak lembaga-lembaga kita ini tahu bahwa ternyata sekarang itu yang pertama dia harus link dulu di EMIS. Nah, ini nanti akan dipaparkan oleh operator kabupaten bagaimana pola kerjanya. Tapi ini informasi-informasi yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai pegangan ketika nanti menyampaikan di lapangan. Nah, terus selanjutnya seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa mulai dari tahun ini layanan izin itu untuk LPG. Jadi LPG ini sebenarnya kita tegaskan, LPG itu banyak jenisnya, ya.
LPG itu ada PAUD Al-Quran, PAUDku, kemudian ada TKG, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, ada TPQ yang familiar TPQ-nya, kemudian ada Rumah Tahfiz Al-Quran, RTQ, kemudian ada Ta'limul Quran Bil Aulad, TQA, kemudian ada Pesantren Tahfiz Al-Quran atau PTQ. Nah, kalau kita singkat, ini bagian dari LPQ. Nah, di antara semuanya itu, yang formal itu hanya satu, yaitu PAUD Al-Quran. Dari sekian banyak jenis LPG itu yang formal itu baru satu, yaitu PAUD Al-Quran. Nah, ini dia, ini yang masih kurang juga di tempat kita, karena yang paling banyak itu LPG aja, yang lain itu masih kurang. Nah, kemarin di beberapa bulan yang lalu terkait dengan PAUD Al-Quran sama RTG itu sempat ada surat edaran dari Dirjen untuk menunda keluarnya izin karena sambil menunggu regulasi terbaru. Nah, tetapi sekarang dengan adanya SIGA mungkin itu sudah, kami belum menerima surat secara resmi terkait dengan pencabutan surat itu. Tetapi kalau kita ngelihat di proses pendaftaran LPG itu kayaknya sudah bisa ngeling gaya Dewan. Itu bagian dari LPG dan itu bisa link. Nah, sampai saat ini memang kami masih menerima manual ya Pak Kepala, artinya kami hanya baru menerima proposal sementara belum dia masuk. Yang kami inginkan sesuai dengan disiplin ini, teman-teman atau masyarakat yang ingin mengajukan izin itu silahkan bisa dimasukkan langsung ke SIGDAR lewat rumah, lewat kamar tidur boleh, di mana saja yang bersangkutan. Ini betul-betul prosesnya mandiri betul, tidak ada intervensi kita seolah-olah. Nah, begitu nanti dia sudah masukkan di SIGDAR, maka di sini kabupaten akan memantau posisinya di mana, lengkap apa tidak datanya itu yang di-upload, karena semuanya di-upload, mulai dari proposalnya, mulai dari data santri, semuanya di-upload. Nah, itulah kemudian nanti akan kami verifikasi di sini. Setelah kami verifikasi pas apa tidak, maka kami akan buktikan keberadaan data yang dipaparkan itu melalui visitasi. Nah, itulah nanti di sana kita minta ke lembaga yang bersangkutan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi diupload. Nah, ini kemudian nanti kalau sudah kami anggap pas sesuai dengan visitasi, baru akan kami lanjutkan di tingkat provinsi. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala itu, hampir tidak ada kesempatan kita untuk bersentuhan. Yang bersangkutan ke lembaga itu hanya dia masukkan saja. Toh juga proposalnya nanti atau data itu kami yang ambil, begitu turun. Begitu juga nanti ketika akan keluar itu juga kita nunggu dari pusat. Nanti tidak lagi, kalau dulu kan Pak Kepala Kantor yang tanda tangan, sekarang langsung dari Dirjen Teknis. Jadi semuanya betul-betul sekarang itu termasuk izin dari LPG. Nah, semua itu tentu harapannya untuk memudahkan masyarakat, dan lebih permudah untuk monitoring lah. Artinya mendeteksi kira-kira lembaga mana yang betul-betul eksis dan tidak. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan inilah nanti kita akan coba kupas kira-kira seperti apa. Kalau misalnya belum begitu memahami secara lebih detail tentang SIGDAR, nanti bisa kita diskusi. Oke, bisa kita diskusi lebih lanjut. Nah, jadi itu saja anaknya Pak Kepala. Nah, nanti kita dengarkan dari teman-teman ini seperti apa polanya, kita serahkan nanti di teman-teman di pengurus, baik itu KPK, kemudian FKDT, Pokja, sama BKBRI. BKBRI ini organisasi remaja mati Kepala, tapi dia ada ibarat apa itu lembaga khusus yang membidangi dengan PPP. Jadi sengaja kita undang semua, tidak apa-apa kita rembuk bersama lah, kita sama-sama selesaikan itu. Karena hanya mengandalkan kami, apalagi kemudian ada FKPK, ada FKDT, ini kayaknya susah dia, maka kita rembuk bersama lah. Silakan yang misalnya yang FKPK yang anggotanya sekian, silakan disosialisasikan, disampaikan, kemudian dari Pokja, kemudian dari BKBRI. Jadi kalau semua kita bergerak, maka insya Allah kita waktu itu paling tidak, kalau tidak bisa 100% terupdate, ya minimal 80% atau berapa.
Nah, kalau ada pertanyaan memang agak berat pertanyaannya Pak Kepala, saya mau ngisi itu, apa sih dapat saya? Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi agak sedikit sudah lain ceritanya kalau pertanyaan seperti Ada yang ada pengalaman kaitan dengan mengisi. Sekarang ini kan sedang ada untuk rekrut tenaga non PNS. Kaitan dengan mengisi data itu rupanya di non PNS yang di kantor dan di KUA itu tidak punya basis data, itu menimbulkan kesulitan. Nah, guru-guru non PNS itu sudah punya basis data di Simpatika, dia lebih mudah. Nah, saya kira kita tidak ada ruginya lah kita mengupdate data kita. Siapa tahu kayak apa ke depan pemerintah memperlakukan, kita belum tahu kebijakan kayak apa. Yang penting kita punya basis data, itu yang paling penting. Ya, artinya kalau kita mau bertanya mau dapat apa ya kita tidak bisa menjawab, tetapi insya Allah mungkin akan lebih mempermudah untuk basis data itu mungkin yang kita harapkan. Nah, jadi insya Allah sama lah kita ya. Jadi yang pakai kita sudah isi semuanya. Kita juga tidak butuh biaya kan, itu intinya. Hanya modal kuota saya kita sudah bisa ngitri. Sehingga nanti kalau ada hal-hal lain, kalaupun mungkin bukan kita yang untung, dapat tuh adik kita, anak kita. Jadi ketika prosesnya seperti ini, kemungkinan kita mudah-mudahan kita berharap kemungkinan ada hal-hal yang akan ada hal-hal lain dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan pelayanan semuanya semacam itulah. Jadi itu harapan kita nih Pak Pengurus. Nah, jadi itu saja dari kami. Nanti kita akan lanjutkan lebih detail lah. Silakan Pak Irwan disiapkan namanya laptopnya apa gitu supaya ada gambaran dari teman-teman dari FKPK, FKDC, DKPRI dan Tokyo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan kita di Kabupaten Bogor khususnya terkait dengan masalah LPG dan dunia. Nah, kita sama-sama maklum bahwa seperti yang dijelaskan saat ini kita sudah tidak pakai manual untuk mengeluarkan izin, tapi kita pakai online, itu namanya Sikdar PK. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi itu dari 2000 sekian lembaga kita, LPG kita itu ternyata hanya 1583, lebih dari 900 belum terupdate di DBIS. Nah, terkait dengan ini, informasi yang kami terima bahwa bagi lembaga-lembaga yang tidak ada di DBIS, otomatis tidak bisa masuk dia di Sikdar. Nah, terkait dengan lembaga-lembaga seperti itu, maka dia harus daftar baru. Ya, harus daftar baru. Jadi tidak bisa kita proses dia kalau dia tidak daftar baru. Nah, kalau ada TPK yang ada di DBIS tapi tidak ada di Sikdar, baru bisa koordinasi dengan kami untuk kami lanjutkan. Tapi sampai saat ini hanya satu yang tidak ada, hanya satu. Nah, jadi yang sudah ada di Sikdar itu hampir semua LPG yang ada di DBIS yang ada di Sikdar. Nah, sementara kalau FKDT atau dunia ini masih kita menunggu, karena FKDT ini juga akan MDT ini juga akan sama di ini, masih menunggu aplikasi apa, tapi dia akan online juga. Malah kami dengar kemarin itu kemungkinan itu kalau misalnya memungkinkan akan dicantol dia di Sikdar, berarti akan sama dia lainnya dengan pondok pesantren. Tetapi belum final, kita masih menunggu. Tetapi seperti apapun itu, tapi jelas kalau itu sudah di launching, maka itu harapan kita juga akan sama-sama untuk memanfaatkan itu demi kemudahan kita di dalam pelayanan TPG kita. Nah, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya secara teknis nanti Pak Irwan. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada informasi apa-apa gitu, silakan kita sebelum lanjut secara teknis. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan kepada kami
tetapi tidak ada waktu karena terlalu sibuk mungkin tunggu. Tidak apa-apa, hari ini kita akan coba sharing gitu. Kalau ada hal lain, silakan dari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sudah berapa kali sudah kita sampaikan di jalan bawah tentang masalah Sikdar maupun Simpa maupun apapun namanya. Namun karena di tingkat bawah itu karena masih banyak orang-orang yang belum paham, sehingga tidak dapat untuk mengupdate data lewat online. Namun yang menjadi kendala yang ingin kita sampaikan pada Bekasi, mohon bisa difasilitasi khususnya ini yang ingin mengajukan ke DPR yang sudah akan menyusun konstituennya dan baik dibahas namun kan itu harus punya izin. Bisakah nggak dibuatkan jangan yang penting ada lihat anunya itu fisiknya. Kita mau ini khususnya di DPR banyak ini yang menanggapi karena itu izin ini yang sekarang online bisa dibuatkan itu saja. Sekarang jadi syarat aja biar dia ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin alangkah bagusnya begitu dimantapkan operator masing-masing lembaga ini baik FK, FKPT, BKPRI, Pokja dan sebagainya untuk dimantapkan lah gitu supaya yang operatornya ini kalau untuk dia paham insya Allah sampai ke Bapok kan selesai insya Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan paut Al-Quran, beberapa paut Al-Quran pautku sudah keluar izinnya dulu, termasuk di Suela ada Pasar Rudin, terus di Yanu ada sekitar 4 kalau saya gitu. Namun setelah kami informasikan ke ibu ke Kanwil, ibu siapa aja siapa itu belum dikatakan belum resmi, masih belum formal dan dibilang masih statusnya LPG gitu kan. Nah dalam hal ini kita minta penjelasan begitu yang sebenarnya bagaimana begitu, sementara teman sudah mulai dia Pak Musa sudah mulai sudah sana aktif seperti yang sebenarnya. Nah ini saja Pak Kasih, terima kasih. Silakan dari Pokja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terima kasih. Kemudian sahabat-sahabatku semua dari semua forum, alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, yang pribadi atas nama ketua, berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kasih. Alhamdulillah. Kalau tidak seperti ini, kapan kita ketemu sama sahabat kita? Ya alhamdulillah ini termasuk seperti apa dikatakan oleh calon Padewan ya. Jadi adalah termasuk momentum yang sangat luar biasa ya. Luar biasa ya, kapan kita lagi akan bisa kumpul. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi terkait masalah ini cuman ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena ini Sibdar ini sudah yang coba-coba dari kemarin, bahkan yang sudah buka dan mengupload semua berkas-berkas tersebut. Cuma coba-coba saja kan, tapi ternyata setelah dicoba bisa dia. Nah cuman setelah kita lihat berkas yang akan diupload itu sebanyak 12 berkas itu yang kita upload, ternyata ada juga yang menjadi kendala di situ, yaitu termasuk akta notarisnya itu. Nah, akta notaris kira-kira nanti haruskah nanti kita akan punya akta notaris atau bagaimana? Atau mungkin nanti dari kelompok ini atau forum itu punya satu notaris bisa satu paket lah itu dipakai. Nah, kemudian terkait masalah ini memang murah tapi sulit. Pak Kasih, murah tapi sulit. Bagi kita ya alhamdulillah sih bisa sedikit-sedikit. Bagi teman-teman yang bisa, yang belum bisa itu kira-kira bagaimana kalau teknis kita besok, akan mungkinkah kita secara per kecamatan atau secara forum-forum ini kita mengadakan satu kegiatan bintek atau pelatihan supaya kita bisa koordinir. Karena mohon maaf kami dari Pokja itu minggu-minggu ini kami punya satu kegiatan, yaitu kegiatan hari jadi yang insya Allah 25 September kita akan adakan dan akan dirangkaikan dengan beberapa mata lomba. Mata lomba nanti akan dimulai tanggal 19 September itu selama berapa hari. Nah terkait masalah kan ada sedikit kesibukan, jadi kira-kira lah kalau bisa nanti kapan lah kita bisa
untuk melaksanakan BIMTEK ini atau pelatihan ini supaya kita bisa menginformasikan teman-teman yang ada di bawah ini, terutama yang dari Pokja, karena sedikitlah ada kesibukan dikit. Karena ini sudah berjalan, kita punya kegiatan. Dan juga nanti insya Allah kita bisa undang teman-teman dari anggota dari forum-forum sahabat kita ini. Itu saja, makasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi luar biasa terkait dengan, saya pikir niat kita sama, bagaimana kita ingin memajukan LPG kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Yang pertama, ini kenapa kami pertemukan ini? Kita ini tidak ada maksud lain. Ini saya pikir siapapun itu, dimanapun dia, ketika ingin membentuk sesuatu, welcome. Kita sama-sama ingin meningkatkan pelayanan kita di dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran ataupun dirinya. Tidak ada masalah, makanya kita undang. Sudahlah, tidak usah dibahas-bahas itu, sudah tidak ada masanya. Kolot masalah itu ya. Ini jangan mengklaim, misalnya contoh ini tidak apa-apa kita buka ya. Misalnya antara Pokja sama KPI. Sudah jelas samanya. Kalau KPI FKDT kan strukturnya kan dari pusat, sama dengan BKBRFI udah dari pusat. Sudah clear. Kemudian kalau dari Pokja kan belum ada dari pusat, tetapi ruang itu kan di Kabupaten Lombok Timur itu luar biasa. Mari kita sama-sama bersinergi aja lah, kita saling sharing. Mungkin ada kelemahan dari FKPI, FKDT, BKBRFI, Pokja, kita sharing bagaimana untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan Al-Quran. Ini maksud kita, sehingga kita akan undang. Bila perlu kalau ada lagi lembaga lain, tidak masalah. Kita keroyok bersama lembaga-lembaga kita ini yang banyak yang belum terupdate, nggak apa-apa. Demi kemajuan kita bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan adanya keinginan dari pengurus semua, baik FKDT, FKPG, BKBRI, Pokja untuk melakukan sosialisasi, kami sangat sambut baik itu, dan kami siap kapanpun itu dan dimanapun juga. Karena memang mohon maaf ini besar ini keinginannya, tapi kami tidak ada anggaran terus terang ini. Kita ikut saja. Makanya menampung semua saja ini lama kita berpikir untuk ini aja ya. Allah Akbar. Sudah paham kan? Sudah paham gitu. Jadi itu silakan kami tunggu kapanpun itu kami siap. Teman-teman kami juga untuk siap lah untuk hadir, baik itu dari FKPG, dari Pokja. Tunggu saja yang menentukan waktunya kapan. Nanti kami menyesuaikan. Kami dialamatkan suratnya ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Tidak usah pakai TK, langsung ke Kepala Kantor. Siapapun juga beliau mau ikut juga kan gitu. Sehingga nanti teman kami diam, beliau hanya memberikan sambutan kan enak. Tidak usah pakai TK ini. Itu kami siap. Kemudian yang ke selanjutnya, ini masalah makanya itu kita sama-sama meramaikan itu Pak Ustadz Latif ya, terkait dengan banyak yang belum paham ya. Dalam rangka itulah kita kumpul di sini kira-kira seperti apa sebenarnya. Tadi ada sudah gambaran-gambaran kegiatan. Kami siap kemudian antara PAUD Al-Quran di keputusan Dirjen Penis itu 91 tahun 2020 itu sudah jelas dari semua LPG ini hanya satu yang formal, yaitu PAUD Al-Quran, sehingga dia prosesnya nanti dia harus mengajukan untuk dapat NPSN. Cuma beberapa bulan kemarin itu tentang PAUD Al-Quran sama LPG itu ada surat untuk penundaan dulu, kan ada regulasi itu sebenarnya akan dikeluarkan. Sambil kita menunggu itu. Tetapi kalau mengacu bukan bahasanya kami ya, ini bahasanya di Dirjen Pedis, di keputusan dari Pedis nomor 91 tahun 2020 bahwa semua dari sekian banyak jenis LPG ini baru PAUD Al-Quran yang formal. Nah, jadi itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang kalaupun ada bisa kita ada. Sama itu kasih ya. Bisa dibuat yang ini misalnya mendadak itu. Kalau ini Ya ini Pak, soalnya banyak yang mau. Saya paham. Sama. Apa jalan ini Ustaz Latif sebelum menyampaikan ini juga sudah ada yang datang ke kita. Ini lembaga TPK yang sudah mati izinnya, kemudian dia akan dapat bantuan katanya. Disuruh memperpanjang, sementara kita kan sudah tidak ada seperti itu.
saya ngomong sama bagian Kesra, bisa nggak ini dibuatkan surat keterangan bahwa ini masih aktif, tetapi Oh, jika perpanjangan itu masih menunggu dari pusat karena ada perubahan aturan. Kalaupun iya kita buatkan, tapi kalau tidak nanti kita koordinasikan dulu sudah saya sampaikan seperti apa gitu. Tapi kalau hanya untuk itu, saya pikir konsekuensinya namanya SK ini Ustaz Akib sama saja dia ini. Ya, ya makanya Di sana kan ini konsepnya akan diberikan bantuan oleh DPR. Muridnya banyak, tapi izinnya tidak ada. Nah itu bisa kan tidak? Itu bagaimana jalan itu mas? kita nanti koordinasi dengan Kasubag ya, selaku yang ya. Kalau saya sih tidak masalah. Kalau saya secara pribadi. atau mungkin kira-kira bisa ke pakai surat keterangan. Kalau di sana itu kan ada masalah, tapi yang ada masalahnya kan di kami apakah tidak bertentangan gitu. Sementara ada judis itu dia online, membuatkan secara offline, maka kami perlu diskusi dulu ini Ustaz Akib. Tapi kalau surat keterangan tidak masalah. Surat keterangan yang mengatakan bahwa ini aktif, tetapi izin perpanjangan itu masih menunggu dari pusat. 2,5 miliar aja keluar peralihan. Ya. Atau bisa ditanyakan Pak Acip, kanunya bisa ke pakai surat keterangan itu Ya. bisa. Acil sama kita nanti itu. Nah, Kita sama kita udah mari dia kan. Selesai deh itu kita. Ini saja ini 3 orang ya. Nanti kita tanyakan dulu. Luar biasa. Kalau sudah mau ini, tapi ini tidak ada. Biar kita itu Udah mau cair ini belum ada gitu. mau saya Air masalah ini tidak ada. sakit. kita alihkan yang Gini, intinya ada kita sama, keinginan sama, insya Allah lembaga itu tidak akan rugi. Kalaupun dia akan dapat bantuan, insya Allah tidak akan kembali. Kita akan dimana lah nanti kan kebijaksanaan. Sudah Ya. kita berikan keterangan kasih. Nah, sekarang Makanya- biasanya ini kalau yang penting kita dapat dari DPR itu Nah, itu maksudnya. nanti kalau yang kita Nanti diskusi dulu. dulu biar Oh, ya, nanti itu Pak Acil. Ya. kita akan diskusi kalau yang Ya. Silakan pada ya Pak. kita bikin dulu KDP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sekian kalinya untuk kita semua khusus dan mengundang kita Bapak Kasih Konten. Alhamdulillah mudah-mudahan kebersamaan kita dijalin selamanya. Amin. Ibu akur bersama gini senyumnya enak semua. Tetap akur. Terima kasih. Pertama masalah yang sempat disinggung dan di sana diupload nanti NPWP sama akte notaris. Iya. Bisakah nanti misalnya yang berafiliasi misalnya PNW bisa pakai akte notaris DNW itu, atau apakah masing-masing lembaga itu punya akte notaris? Karena kalau nggak lengkap nggak bisa diupload. Itu yang pertama. Atau mungkin cukup satu pondok misal yang punya dia mungkin pakai sama teman-teman bisa gitu. Satu paket lah itu Atau ya. bagaimana? Yang kedua masalah rata-rata kita ribut ketika sudah ngisi dan tidak itu ketika ada bantuan. Jadi masalah sekarang ini yang jelas ketika pengajuan sekarang BHP yang sekarang tidak bisa diprint karena harus butuh off dulu kan emisi ini. Nah solusinya nanti bagaimana ini? Apakah seperti tadi harus surat keterangan dari Pontren atau bagaimana untuk mengisi BHP yang tidak bisa direalisasikan mungkin dari aplikasi? Cuma itu. Oke, sudah mungkin ada sama nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Duit dan bicara surat itu mana? Program mau dijadiin. Sudah nggak ada. Sekarang banyak kau lagi. Kadang teman-teman ini udah nggak ada laporan ke keuangan langsung ke sini, ngantar nggak ada, lewat itu langsung kan. Maka dari itu kita konfirmasi kembali agar data itu sinkron antara konten dan keuangan masing-masing. Karena buat ternyata teman-teman ini juga komplit juga sih. Ini maunya minta rekomendasi saja tapi data nggak pernah masuk ke KUA. Itu jadi PR juga teman-teman ini karena setelah dapat rekomendasi itu nggak pernah dituliskan di KUA. Jadi kan teman-teman KUA nggak punya data. Pak Kasih mau minta data ya, di KUA mana datanya nggak ada karena teman-teman DPK nggak pernah menembuskan ke KUA masing-masing. Itu masalah PR juga besar juga. Jadi akan nanti sinkron datanya baik di kabupaten dan di KUA kecamatan masing-masing. Karena bagaimanapun nih saat ini Pak Kasih ternyata
ternyata teman-teman ini juga KUA juga menyuruh juga ini sudah dapat rekomendasi, sudah dapat izin tapi nggak ada tulisan ke KUA. Itu pelan pertama. Dan yang kedua Pak Kas berkaitan tadi, tetap kita minta saran, dan harus dikuatkan lagi tuh pengalaman Jogja itu harus memang ada akte notaris teman-teman. Kita usahakan jangan nyangka kalau bisa. Berapa sih akte notaris itu? Sekali lagi ini demi eksistensi keberadaan TPK masing-masing. Kasihan kalau teman-teman nyantol apa bagaimana itu. Tapi bagaimana itu usahakan teman-teman itu buat akte notaris masing-masing. Akte notaris itu untuk perlindungan hukum sebenarnya bukan apa-apa. Tapi perlindungan hukum teman-teman di bawah berkaitan dengan ini, apalagi sudah ada sidar ini harus ada akte notaris. Kalau nyantel yang kasih siapa yang belum jadi ya kalau sejalan sama anunya yang punya akte notaris. Kalau enggak siapa yang di bawah ya kasihan yang di bawah. Berapa sih sebenarnya akte notaris murah nanti bisa dikoordinir sama Pak Haji. Itu dalam rangka menguatkan teman-teman di bawah. Selama ini kan kita nyantel menyepelekan akte notaris itu. Enggak mesti harus ke Kemenhan, enggak. Akte notaris cukup yang penting ada di notaris masuk dapur ya kalau Bisa lembaga dia, saya jadi lembaga dia. Kita harus Kemenhan. NPWP kan bisa pribadinya bisa Online. bisa masuk di sana, enggak mesti harus bisa masuk di sana. Dia pun nanti apa nanti coba itu nanti Pak Kasih untuk kita sama-sama jadi bersama biar sinkron. Apalagi ini berkaitan dengan pendataan ke kecamatan biar KUA juga punya data yang sinkron dan apalagi data yang masuk ini kan 1583 sisanya 900. Sekali lagi yang 900 itu begini dia Pak Kasih. Tidak semua TPK ini yang bisa kita dapat karena berkaitan dengan SDM. Apalagi ini online. Udah online. Banyak guru ngaji kita yang tua dengan anak ngaji. Tapi kasihan juga mereka di bawah ada bantuan dari Pak Bupati, DPR. Mereka nggak punya izin operasional. Kan apalagi nanti Basnas juga meminta itu datanya. Tidak semua bisa dijangkau sama teman-teman. Itu juga PR bersama kita juga. Karena tidak semua TPK punya orang-orang muda-muda ini, bahkan malah yang punya tua-tua ini yang paling kita kan ada anggaran, ada pacina, ada anggaran mana ada. Tapi kasihan tua-tua ini. Coba untuk diakomodir, memang nggak semua melek kayak teknologi begini. Bagaimana mengakomodirnya, dibantu sama teman-teman KUA, bagaimana itu nanti Pak Kasih dan nanti mereka juga diakomodir, yang tua-tua ini kasihan juga. Mungkin itu jadi jangan itu Pak Kasih bisa masuk dari kita bisa masuk data kita. Sekali lagi enggak ini ada sudah 75% Pak Kasih ya. Iya. Kalau dari 2000 1500 berarti ya separuhnya ya. 40 lah. Mungkin itu aja Pak Kasih. Jadi terima kasih. Terkait dengan yang tadi masalah akte notaris, memang di keputusan Dirjen Pendis 91 tahun 2020 itu dari begitu saya masuk itu sebagai jurnalis, memang di situ diminta akte notaris. Cuma waktu itu ada saja yang mengatakan saya mempersulit. Sementara waktu itu saya baca buku itu bukan bahasanya kasih kontren waktu itu. Langsung saya telepon dari sana, kata persulit. Nah, ini orang-orang ini orang arang saya bilang. Justru kalau saya tidak sampaikan itu saya yang salah. Kan begitu waktu itu, tapi udah selesai kalau yang itu. Nah, kalau yang tadi itu memang betul bahwa di situ diminta akte notaris. Jadi terserah mau lembaga itu mau pakai notarisnya yayasan. Nah, misalnya pesantren itu, misalnya ormas, tidak masalah. Yang penting dia ada namanya mungkin. Tetapi saya dengar kemarin itu walaupun belum ada akte notaris, tapi dia kasih apa tanda nol atau apa itu bisa dia masuk. Ya, itu bisa dia. Ya, masuk Kalau dia. ternyata bisa. Ya, masuk dia. Ini yang sedang jadi perdebatan ya. Sekarang masa hanya TPK kok dia harus buat Notaris yang besar. Memang betul disampaikan Ustaz Huda itu notaris ini kita secara hukum tapi jangan buat khusus untuk TPK, tapi buat yayasan secara umum gitu yang bisa membuat yang bisa memberikan kita keleluasan untuk membuka apa saja mau kita, mau bidang ekonomi, mau sosial, mau apa saja di situ itu sudah tidak masalah. Tetapi kalaupun juga itu belum ada, selama itu bisa masuk dan kita kasih tanda itu ya silakan ya. Tidak masalah walaupun belum ada itu kalau dia bisa masuk di sidang.
Tapi kalau misalnya yang bersangkutan ingin nyantol di salah satu lembaga atau yayasan, tidak masalah. Kami serahkan sepenuhnya ke pelunggu semua. Terus yang selanjutnya, jadi kenapa tidak sempurna dengan di KUA? Apalagi dengan adanya IMIS dan IMIS dan sekarang itu hampir semua itu tidak akan diminta kita data manual sekarang sudah. Maka sekarang itu kita tidak lagi minta data manual. Kalau data manual itu banyak sekali dia. Sekarang itu makanya kalau ada orang minta itu saya kasih yang ini saja, gitu. Yang semua itu kita tidak tahu di mana lokasinya. Sehingga cocok ini statura setiap saat diminta, tapi tidak ada. Karena memang teman-teman sekarang juga tidak ke sana juga. Nah, tetapi sekarang itu dengan adanya SIDAR ini jadi enak, teman di KUA termasuk kita juga enak. Mana-mana yang ada itu sudah kita kasih dia. Yang penting kita sudah menyampaikan itu. Terkait dengan ini banyak lembaga-lembaga yang betul dia aktif tetapi tidak, ya inilah kita rembuk di sini itu supaya silahkan nurani itu untuk membantu mereka itu seperti apa kami serahkan ke pengurus semua gitu. Yang jelas kami di kabupaten itu sangat menyambut baik itu. Data apapun itu selama itu sahih kami akan proses dia itu saja. Nah terkait dengan 900 lembaga yang tidak masuk di emisi itu padahal izinnya ada itu maka dia harus masuk baru, dianggap baru supaya kami lebih yakin nanti bisa kami siapkan nanti SK-nya yang ada. Kalau tidak begitu tidak akan bisa masuk di Inggris apalagi di SIDAR. Jadi itu dia Ustaz ya terkait dengan ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini paling tidak yang jerimat kita anggap itu tidak ada yang jerimatnya sebenarnya ya kita sampai saja. Ya usah kacir, tidak akan kembali. Kalau misalnya dari Basnas akan melakukan bantuan, tak apa-apa. Mau butuh apa kita akan buatkan. Siap. Terus yang masalah ini jadi masyarakat kita berpikir positif saja. Ya, nah ada istilahkan kembali tanpa ada saudari. Dulu aja ada salah satu 2,5 M bisa cek dengan surat keterangan. Apalagi Tenang Pak Cip. Insya Allah, jangan berisau kayak gini ya. Ya kami sudah yang berpikir kalau yang itu. Yang penting lembaga itu dapat. Lagu takut bro Bacip dia lah. Burung cair kepel. Takut dia cair dulu. Kalau nggak ada sistem interaktif, tunggu Irwan itu. Terima kasih satu aja ini. Izin, mumpung kita kumpul, yang menjadi masalah kita, mohon maaf para asatidz. Pecah-pecah kita ini. Kalau saya maunya terus terang yang mana diakui oleh PDPan itu yang angkut, makanya saya lari ke FKPK karena saya di naungan itu. Kalau saya tahu enggak buat apa kita buat forum lagi itu maksud saya karena pemahaman dari teman-teman di bawah itu mana yang dinaungi itu ya karena memang jelas PPK maupun lain di bawah itu Jadi ini saya sampaikan bahwa kami di PD Pontren tidak ada kewenangan untuk menjustifikasi salah satu lembaga ini yang right, ini yang wrong. Sekali lagi, tidak ada siapapun itu lembaga itu selama untuk kepentingan LPG, diniyah, pondok pesantren kami welcome. Ingat ini, karena kami tidak ada dasar. Apalagi pun sudah jelas dari ART. PKPRI ada dari pusat, FKDT ada dari pusat sampai ini. Pokoknya masih baru di kabupaten. Salah kalau kita ingin mengatakan ini loh yang benar. Dasar kami apa? Ini yang salah. Dasar kami apa? Enggak, maksud saya Bapak itu diberikan keterangan bukan enggak kita buat forum. Makanya Itu maksud ya kalau sekarang ya oke. Baru kita tahu bahwa itu maksud ya. Jadi jangan membuat sesuatu yang tidak ada dasarnya maksud kita. Kami yang salah, dosa loh kami itu kalau ini mengkait ini yang sementara yang kami abaikan, sementara tujuan kita sama, bagaimana kita ingin meningkatkan LPG dan dunia. Siapapun itu, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang, apalagi Al-Quran Hadis, welcome, itu loh. Salah kita. Jadi mari kita berpikir secara global saja lah. Gitu. Ini demi kemaslahatan ya. Kalaupun kemarin ada sempat diskusi macam-macam, debat kusir macam-macam,
udahlah tinggalkan dia. Nggak ada zamannya sekarang. Banyak kok lembaga sekarang itu berdiri untuk apa? Diri kemaslahatan umat itu saja. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kan begitu. Itu intinya. Ya. Sekarang yang pecah belah itu yang ya itu yang enggak. Silakan sekarang ya FKPD silakan dikembangkan anggotanya, FKDT silakan dikembangkan anggotanya, Pokja silakan dikembangkan anggotanya, BKPLI juga begitu. Kita bersama-sama. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk umat. Ingat ini. ada gaji juga kan Ya. itu pasti. Honda. Ini toh juga tidak ada dari Honda, dari Allah ini. Jadi itu, mari kita rileks saja lah berorganisasi itu ya. Bisa terlalu dianggap ini sesuatu yang satu-satunya mutlak akan buat kita ke arah hal kesejangan. Ya. Sekali lagi ya, tegaskan kembali, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, apalagi aturan hadis, kami sangat baik itu. Ya. Jadi udahlah, bisa diperdebatkan itu Ustaz Tati. Ya. Yang dulu biarlah berlalu. Sekarang mari kita merajut untuk suasana yang lebih baik dari yang kemarin. Itu saja. Kalau kita berdebat masalah itu kapan lagi orang sudah berada di matahari kita masih macam-macam di nomor ini nomor begitu. Kapan mau dibuatkan kurikulum ini kalau begitu kan? Udahlah ya. Bisa kita seperti itu sekarang ya. Kita harus lebih arif lah, sama-sama lebih arif. Saya pikir orang-orang yang punya integritas tinggi, loyalitas tinggi, dan orang-orang bijaksana nonsen yang hal seperti itu ya. Tidak apa-apa kita tinggi tapi jangan merendahkan orang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.